Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Baiklah, pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang kondisi alam wilayah Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Dengan memahami kondisi iklim peserta didik, mengetahui pergantian musim di Indonesia dengan baik. Dengan mengetahui keadaan geologi Indonesia, peserta didik mengetahui banyaknya gunung api dan bahan tambang dengan jelas. Baiklah, kita akan mulai yang pertama yaitu keadaan iklim. Kondisi astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis atau tropika. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa Indonesia dilihat dari segi astronomis atau garis lintang, yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga kondisi astronomis di Indonesia itu menyebabkan bahwa Indonesia beriklim tropis atau tropika. Ciri alami Indonesia beriklim tropika atau tropis memiliki temperatur cenderung tinggi, berkisar 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Suhu pada musim hujan dan musim kemarau tidak terlalu jauh berbeda. Curah hujan cukup tinggi sekitar 200 mm per tahun. Berdasarkan letak geografis Indonesia yang diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Beberapa musim yang terjadi sebagai berikut, yaitu ada musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Indonesia memiliki 2 musim ya. Ini yaitu di iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di akhir-akhir ini sering musim ini tidak menentu sehingga ada disebut musim pancaroba. Untuk musim hujan, periode jumlah curah hujan yang besar terjadi antara bulan November sampai bulan April. Musim hujan di Indonesia ditandai dengan datangnya embusan angin dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang bertekanan rendah. Embusan angin dari benua Asia ini banyak membawa uap air, sehingga wilayah Indonesia mengalami musim hujan. B. Musim kemarau. Periode jumlah hujan yang kecil sekali. Musim kemarau di Indonesia terjadi antara bulan Mei sampai bulan Oktober. Musim kemarau di Indonesia ditandai dengan datangnya embusan angin dari benua Australia yang bertekanan tinggi ke benua Asia yang bertekanan rendah. Embusan angin dari benua Asia ini sedikit membawa uap air, sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. C. Musim pancaroba. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan dari musim kemarau ke musim hujan. Musim pancaroba di Indonesia terjadi antara bulan Maret sampai April dan bulan September sampai Oktober. Terjadinya musim pancaroba di Indonesia karena
Hembusan angin tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Yang kedua, keadaan geologi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu ada pegunungan bagian barat, pegunungan bagian timur, dan wilayah Irian atau Papua. Di pegunungan bagian barat, ini melewati Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Kepulauan Banda, dilalui pegunungan Mediterania. Berikutnya, pegunungan bagian timur, melewati Kalimantan dan Sulawesi, dilalui pegunungan Sirkumpasifik. Dan wilayah Irian atau Papua dilalui oleh rangkaian pegunungan lingkar Australia. Indonesia memiliki banyak gunung api, di antaranya apa gunung api berapi itu? Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat mengeluarkan lahar panas. Berikut ada dua contoh gunung berapi yang ditayangkan, yaitu Gunung Sinabung. Dan yang kedua adalah Gunung Merapi. Yang keduanya pernah meletus beberapa waktu yang lalu. Gunung berapi tersebar di beberapa pulau di Indonesia, di antaranya gunung api di Sumatera, yaitu antara lain Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Sinabung, dan Gunung Dempo. Yang kedua, gunung api di Jawa, yaitu ada Gunung Merapi, ada Gunung Krakatau, Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Ciremai, juga Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga, gunung api di Kalimantan. Di sana ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, Gunung Halau, dan Gunung Palung. Yang empat, gunung api di Sulawesi. Ada Gunung Kelabat, Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Gunung Soputan, dan Gunung Lompo Batang. Yang kelima, ada gunung api di Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Gunung Rinjani, Gunung Agung, Gunung Tambora, dan Gunung Egon. Yang keenam, gunung api di Papua, yaitu diantaranya Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Karsten Piramid, Gunung Puncak Trikora, Gunung Yamin, dan Gunung Mandala. B. Indonesia kaya bahan tambang. Bahan tambang merupakan segala sesuatu berupa benda yang digali dari dalam bumi. Misalnya minyak bumi, biji logam, dan batu bara. Kekayaan bahan tambang di Indonesia diantaranya ada minyak bumi di Dumai, Riau, bauksit di Pulau Bintan, ada batu bara di Ombilin, Sumatera Barat, 4 besi di Cilegon, Banten, kemudian emas di Cikota, Jawa Barat, 6 nikel di Sorowako, Sulawesi Tenggara, dan 7 aspal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dan masih banyak di tempat-tempat lain yang tidak disebutkan. Ini salah satu contoh kilang minyak Dumai di Riau, ya. Ini minyak bumi di Riau. Kemudian ini adalah tambang emas di Cikota, Jawa Barat.
C. Wilayah Indonesia menjadi labil dan banyak terjadi gempa. Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan dunia. Akibatnya, wilayah ini menjadi labil. Kawasan yang labil sering bergoyang akibat gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa bumi merupakan peristiwa alam berupa getaran, guncangan, atau gerakan bergelombang pada kerak bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam atau tenaga endogen. Selanjutnya, ayo berlatih. Anak-anak jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu bagaimana ciri alami iklim di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa Indonesia mempunyai banyak gunung berapi? Yang ketiga, tuliskan 5 contoh gunung berapi. 4, apa yang menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang labil? Berikutnya, tuliskan beberapa contoh bahan tambang dan tempatnya di Indonesia. Demikian anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.